Konflik di Selat Hormuz memanas setelah Iran menolak operasi Project Freedom yang dilakukan Amerika Serikat. Pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus berpendapat operasi Project Freedom sebagai upaya Amerika Serikat untuk memulai perang lebih besar kepada Iran. Pancingan dari Amerika Serikat agar kemudian terjadi perang yang lebih besar lagi, karena Trump itu sekarang frustasi ya, dia melakukan blokade laut kepada Iran itu ternyata gagal untuk mencekik ekonomi Iran dan juga gagal melumpuhkan Iran. Tetapi di satu sisi dia kan tidak bisa mendeklarasikan perang baru karena kan batas 60 hari dari Kongres Amerika Serikat itu sudah selesai. Maka Trump itu dia memutar otaknya bagaimana kemudian perang ini bisa kembali meningkat dan kemudian Trump itu bisa mendeklarasikan perang. Nah, caranya ialah dengan melakukan Project Freedom gitu ya. Karena Donald Trump itu mencoba untuk memprovokasi Iran dengan melakukan pembebasan terhadap kapal-kapal laut yang masih ditahan di Selat Hormuz, dan ketika kemudian Amerika masuk, Iran itu akan melakukan serangan kepada Amerika Serikat gitu. Nah, ketika Amerika Serikat diserang sama Iran, Trump itu bisa menjual fakta dan peristiwa ini kepada Kongres bahwa kami sudah diserang, bahwa kami diinvasi, bahwa ada serangan terhadap kapal militer Amerika Serikat, dan kemudian Kongres nanti didorong oleh Donald Trump untuk menyetujui operasi tempur terbaru terhadap Iran. Saya kira ini grand besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dalam sejarahnya, ini bukanlah hal yang baru. Tahun 64 ketika terjadi perang Vietnam ya dari Amerika Serikat terhadap Vietnam tahun 64, ini polanya hampir sama. Dulu kapal-kapal Amerika Serikat melakukan provokasi di Laut Vietnam Utara ketika kapal-kapal Amerika lalu sedang patroli memprovokasi kapal-kapal Vietnam, kemudian Vietnam melakukan serangan kepada kapal Amerika Serikat. Dan serangan tersebut ya, walaupun itu masih debatable apakah ini serangan besar atau terbatas dari Vietnam, tapi at least Presiden Amerika Serikat saat itu Lyndon Johnson ini menginformasikan kepada Kongres bahwa kita diserang oleh Vietnam, kita di-attack oleh Vietnam, dan kemudian Kongres akhirnya menyetujui resolusi perang untuk melakukan serang pada Vietnam. Dan saat itu kemudian Amerika Serikat, Lyndon Johnson itu mengerahkan 100.000 pasukan daratnya kepada Vietnam dan dengan dalih bahwa mereka diserang oleh kapal-kapal militer yang milik Vietnam. Saya kira memang konteksnya beda itu tahun 64 sekarang 2006, tetapi ada irisan yang sama. Trump mencoba melakukan provokasi kepada Iran agar kemudian diserang sama Iran, dan dengan begitu Donald Trump itu bisa menggoreng lah isu ini. Dia bisa main ini barang ini, dan kemudian ada ketuk palu dari Kongres untuk menyetujui pengerahan pasukan untuk melawan Iran. Karena sampai sekarang kan deadlock, walaupun 1 Mei udah seharusnya ada batas akhir, sampai sekarang kan deadlock. Apakah perang ini kemudian dilanjutkan atau tidak? Nah, saya kira Mbak Anita, grand besarnya seperti ini. Ini yang ingin dilakukan kembali oleh Donald Trump, melakukan eskalasi. Karena blokade gagal, ya. Kemudian minyak masih terus naik, ya. Iran pun juga melalui negosiasi tidak mau tunduk terhadap Amerika Serikat. Tidak ada pilihan lain. Kemudian Donald Trump mencoba memanaskan situasi kembali di Selat Hormuz dengan melakukan provokasi Project Freedom ini, dengan melakukan evakuasi paksa kepada kapal-kapal, ada 2.000 kapal yang masih tertahan di Selat Hormuz, untuk kemudian ini dijadikan dasar adanya eskalasi baru perang terhadap Iran. Oke, baik. Pak Pizarro, ini artinya dari yang Anda sampaikan tadi, Pak Pizarro, bisa dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh AS ini merupakan tidak tepat ya kalkulasinya terhadap serangan-serangan yang dilakukan terhadap AS sebelumnya terhadap Iran. Iya, menurut saya kan tidak tepat, karena kan kalau tujuannya memang untuk menundukkan Iran, mencekik Iran, terbukti blokade militer, serangan kan sampai sekarang malah membuat Iran malah lebih kuat daripada sebelumnya ya. Dia malah lebih solid loh sekarang Iran itu ketimbang daripada sebelumnya dengan serangan dilakukan oleh Amerika Serikat, blokade dan lain sebagainya. Dan Iran melihat bahwa memang Amerika Serikat tidak punya niat baik. Kan Iran itu udah menyerahkan proposal kepada Pakistan ya, dan dia bisa dibilang itu proposal baru Iran itu udah diskon 50% tuh, udah banting harga ya. Dia ingin kemudian siap membuka Selat Hormuz, kembali membuka navigasi di Selat Hormuz, asal dengan syarat, simple menurut saya syaratnya, asal peperangan itu dihentikan gitu. Karena peperangan membawa kehancuran di mana-mana, termasuk Iran, negara Teluk, Amerika Serikat. Nah, kata Iran, yuk kita masuk ke negosiasi perundingan damai. Tapi kan problematikanya, Trump mengatakan proposal dari Iran it is unacceptable, itu tidak bisa diterima. Maka kalau kemudian selalu seperti ini, deadlock. Makanya kan sekarang Trump itu kan frustasi sebenarnya. Dia sebenarnya masih membuka dua opsi ya, operasi militer penuh kepada Iran atau kemudian solusi diplomatik. Tapi problematikanya solusi diplomatik pun ini kan proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat itu ditolak sama Iran. Kemudian proposal dari Iran pun tidak diterima oleh Amerika Serikat, karena yang jadi deadlock itu ini, Amerika Serikat tetap ingin
masalah nuklir dari Iran itu dibawa ke meja perundingan. Sedangkan Iran mengatakan oke, itu dibawa ke meja perundingan, tapi itu nanti kita selesaikan dulu masalah Selat Hormuz. Nah, ini yang membuat Trump itu frustasi. Dia nuklir gagal didapatkan, kemudian Selat Hormuz itu juga masih ditahan oleh Iran, maka dia kemudian melakukan upaya Project Freedom untuk membebaskan kapal-kapal dari yang sedang tertahan. Itu pun juga menurut saya masih debatable. Caranya itu kayak gimana melakukan Project Freedom terhadap kapal-kapal itu? Contoh, ini ada 3 tafsir nih yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan suka beda-beda. Pertama, melakukan evakuasi. Jadi dia masuk langsung ke Selat Hormuz, menyelamatkan kapal-kapal yang ada di sana untuk dibawa keluar kepada Selat Hormuz. Kedua, melakukan pengawalan militer. Jadi kapal-kapal dari Selat Hormuz itu keluar sendiri, nanti dikawal sama pasukan Amerika Serikat. Ada lagi tafsir yang ketiga. Tafsir ketiga dari Amerika Serikat itu ialah kemudian mereka hanya Sherlock titik koordinat yang dimana itu bebas ranjau laut yang itu aman dilewati oleh kapal-kapal Selat Hormuz. Nah, itu ada 3 tafsir. Tetapi at least kalau kita lihat kemarin ya, hari pertama penerapan Project Freedom itu sama sekali nggak ada kapal yang lewat dari Selat Hormuz ya. Dari 2.000 kapal itu sama sekali nggak ada yang lewat karena mereka mengatakan ini situasi belum betul-betul aman gitu. Belum ada prosedur bagaimana kami keluar secara aman karena kan itu masih disebar ranjau-ranjau laut oleh Amerika Serikat. Kalaupun Amerika Serikat mengatakan ini ada titik-titik koordinat yang aman ranjau laut, emang Iran itu tidak bisa kemudian menambah ranjau-ranjau baru di titik-titik aman itu. Kan bisa dengan sangat mudah bisa dilakukan oleh Iran gitu. Jadi sampai sekarang ini belum diimplementasikan karena Amerika Serikat sendiri juga belum tahu bagaimana caranya. Trump itu kan kayak menjual, hanya menguji Iran doang. Ini bagaimana respon Iran kalau kita ingin melakukan Project Freedom ini, itu kan kemudian direspon oleh Iran bahwa upaya yang dilakukan Amerika Serikat itu sama saja pelanggaran gencatan senjata dan bisa membuat perang baru. Nah, ini yang kalau kita lihat, kalau tadi pertanyaan Mbak Anita ini akan menjadi eskalasi besar atau tidak, kalau kita lihat ini bahkan situasi udah lebih panas ketimbang 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, karena Iran udah mulai melakukan serangan-serangan kepada kapal-kapal Amerika Serikat. Yes, itu dibantah oleh Amerika Serikat, tetapi menurut saya itu kan sangat mungkin dilakukan oleh Iran. Iran itu kan sekarang sudah siap siaga, dia bahkan seminggu sebelumnya udah ada drone-drone yang dilakukan, tembakan-tembakan drone yang dilakukan Iran untuk menembak kapal militer Amerika Serikat yang menahan kapal Tosca-nya Iran gitu. Jadi kalau kemudian Iran melakukan serangan kembali kepada kapal-kapal Amerika Serikat itu sangat mungkin dilakukan karena kan jaraknya tidak begitu jauh seperti itu. Kapal tanker Iran lolos dari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat dan tengah menuju ke Kepulauan Riau, Indonesia. Kapal tanker Super Iran kedua telah memasuki Selat Lombok, Indonesia setelah menghindari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Data pelacakan minyak menunjukkan sebagian besar pengiriman minyak mentah Iran yang diluncurkan pada bulan April telah mencapai tujuan mereka meskipun ada penjegatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Situs pemantau pengiriman minyak tankertracker.com melaporkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Deria telah memasuki Selat Lombok. Kapal Deria berada di perairan Indonesia menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Kapal tersebut kemudian mengubah haluan dan melanjutkan perjalanan ke selatan, sementara beberapa kapal tanker terkait Iran lainnya di wilayah tersebut dialihkan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Deria sekarang bergerak menuju titik pertemuan yang direncanakan di gugusan Pulau Riau. Sebelumnya kapal tanker Super Iran lainnya Huge yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah juga telah memasuki Selat Lombok setelah menghindari upaya pemantauan Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat meningkat yang bertujuan mengganggu ekspor minyak Iran. Sekitar 25 kapal tanker minyak berangkat dari pelabuhan Iran membawa minyak mentah selama bulan April. 7 kapal dialihkan kembali ke pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, sementara 2 kapal disita oleh pasukan Amerika. Kapal-kapal yang tersisa telah mencapai tujuan yang direncanakan atau berhasil tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Selat Lombok menjadi jalur alternatif yang semakin penting bagi kapal-kapal yang berupaya menghindari pengawasan ketat di perairan yang diblokade Amerika Serikat.